Selamat datang kawan-kawan. Kamu sudah ada buku warna merah kah? Di dalam buku itu ada cerita-cerita dari buku Allah, yaitu Alkitab. Coba kamu lihat gambar-gambar dan dengar kaset ini dulu. Kalau kamu sudah dengar musik, kamu bisa buka ke gambar yang lain. Mari tong mulai. Gambar 1, bagaimana semua mulai. Coba tong lihat gambar orang ini. Orang ini dia bernama Adam. Dia adalah orang pertama yang pernah hidup. Waktu pertama sekali di bumi ini tidak ada apa-apa. Hanya ada Allah saja. Dan dia sendiri yang benar-benar Allah. Dia adalah roh yang luar biasa. Allah tahu semua dan semua yang ada itu dia punya. Dia ada di mana-mana. Allah bikin semua yang kamu lihat dalam gambar ini. Pertama-tama dia bikin terang dalam dunia yang masih gelap. Lalu dia bikin awan-awan. Dia kasih pisah air laut dari tanah dan dia kasih tumbuh pohon-pohon dan bunga-bunga. Tong bisa lihat matahari, bulan dan bintang-bintang yang dia bikin. Lalu Allah bikin semua yang hidup di atas bumi ini. Dan habis itu dia bikin orang laki-laki dari tanah. Allah taruh dia punya roh sendiri di dalam orang itu supaya orang itu jadi seperti Allah dengan pikiran-pikiran dan kemauan-kemauan yang selalu bikin Allah senang. Allah juga bikin malaikat-malaikat, yaitu roh-roh yang baik untuk tinggal dengan dia di sorga. Gambar 2, semua yang orang perlu. Allah bikin kebun yang bagus dengan banyak tanaman dan dia taruh Adam di kebun itu. Lalu Allah kasih perintah kepada Adam untuk jaga semua tanaman dan binatang-binatang yang ada dalam kebun itu. Di kebun itu ada banyak macam pohon dan ada pohon kehidupan juga. Adam dipus semua macam makanan yang baik. Kemudian Adam kasih nama kepada semua burung dan binatang. Dari setiap macam binatang ada jantan dan betina. Semua binatang-binatang itu takut sama Adam dan tidak ganggu dia. Tapi Adam melihat bahwa dia sendiri terada teman. Lalu Allah bikin perempuan begini. Allah buat Adam tidur dengan nyenyak. Lalu Allah ambil satu tulang dari dada Adam dan dia bikin perempuan dari tulang itu. Lalu dia bawa perempuan itu kepada Adam. Laki-laki dan perempuan itu telanjang, tetapi don terasa malu. Don bisa bicara dengan Allah seperti dengan teman. Waktu itu terada apa-apa yang bikin sakit hati. Don telah menderita sakit, tidak ada yang jahat dan don tidak mati. Gambar 3, dosa datang. Pada suatu hari, iblis datang kayak ular kepada perempuan. Iblis adalah malaikat Allah, tetapi dia melawan Allah yang sudah bikin dia. Iblis dia mau lebih kuat dari Allah. Lalu Allah usir iblis keluar dari surga dan iblis jadi Allah punya musuh. Allah kasih tahu kepada Adam dan Hawa bahwa dong bisa makan buah-buah dari semua pohon di kebun. Tapi dong tidak boleh makan buah dari satu pohon, yaitu pohon untuk kasih tahu yang jahat dari yang baik. Kalau dong makan buah itu, dong akan mati. Tapi iblis tipu Hawa dan dia minta Hawa untuk makan buah yang dilarang itu. Iblis dia bilang bahwa Allah dia tipu dan Hawa terakan mati. Lalu Hawa makan buah itu dan dia juga kasih buah itu ke Adam. Habis makan buah itu, don tahu bahwa don su buat hal yang salah. Don su langgar perintah Allah. Tiba-tiba don lihat bahwa don telanjang dan don rasa malu. Lalu don coba untuk sembunyi dari Allah. Gambar 4, hal yang terjadi karena dosa. Di dalam gambar ini, Tom bisa lihat apa yang terjadi pada Adam karena dia tidak ikut perintah Allah. Allah usir Adam dan dia istri Hawa dari kebun itu supaya don tidak bisa makan buah dari pohon kehidupan itu lagi. Terus Allah kasih hukum untuk ular itu. Ular itu dia harus merayap dengan perut di atas tanah dan ular itu dia jadi musuh dari semua orang.
Allah kasih tahu kepada Hawa begini, "Saya akan tambah kau punya susah waktu kau hamil dan waktu kau kasih lahir anak." Allah juga kasih tahu kepada Adam begini, "Karena kau sudah makan dari buah pohon itu, saya kutuk tanah ini. Kau harus kerja keras untuk dapat makan dari tanah ini sampai kau mati." Adam kasih nama Hawa buat dia pu istri. Hawa artinya kehidupan. Dong pu anak-anak banyak ke. Adam dan Hawa adalah bapa dan mama dari semua orang. Karena itu semua orang pu dosa dan sudah jauh dari Allah. Tong semua tidak dengar perintah Allah dan itu adalah dosa. Karena tong buat dosa itu, makanya tong semua harus mati. Tapi ada harapan. Allah kasih janji bahwa satu hari nanti dia akan kirim satu orang, yaitu Yesus Kristus. Dia akan lawan dan kasih kalah iblis, karena iblis yang buat orang berdosa. Gambar 5. Nuh adalah orang yang benar. Anak-anak dari Adam dan Hawa tambah banyak dan dong tinggal di seluruh dunia. Dong ikut jalan iblis dan dong selalu buat jahat. Allah sakit hati sekali karena dia sudah bikin manusia. Waktu itu hanya satu orang saja yang mau dengar Allah. Dia bernama Nuh. Pada suatu hari Allah kasih tahu Nuh begini, "Saya mau bunuh semua orang karena dong hanya buat jahat terus. Nuh, kau harus bikin satu kapal, yaitu kapal yang besar sekali. Saya akan bikin banjir besar yang nanti akan tutup seluruh bumi dan akan bunuh semua orang yang hidup. Tapi saya sayang dengko. Kau dengko pu istri dan kamu pu 3 anak laki-laki dan dong pu istri harus masuk ke dalam kapal itu. Juga kau harus bawa masuk ke dalam kapal satu pasang jantan dan betina dari semua macam binatang supaya dong juga bisa selamat." Allah kasih tahu Nuh bagaimana dia harus buat kapal yang besar sekali. Nuh buat semua yang Allah kasih tahu, sama seperti apa yang kamu lihat dalam gambar ini. Gambar 6. Banjir besar datang. Coba tong lihat ada banjir yang besar. Allah selalu buat seperti dia pu janji. Waktu Nuh masih bikin kapal, dia kasih tahu orang lain bahwa banjir akan datang karena dong buat jahat terus. Tapi orang lain tidak mau percaya dia. Waktu Nuh dengan dia punya keluarga dan semua binatang-binatang sudah masuk ke dalam kapal yang besar itu, Allah sendiri yang tutup pintu. Habis 7 hari, hujan mulai turun. Hujan besar itu turun selama 40 hari dan 40 malam. Air juga keluar dari tanah dan seluruh bumi kena banjir yang besar sekali. Semua orang, binatang dan burung-burung dong mati. Hanya orang-orang dan binatang-binatang yang ada di dalam kapal yang besar itu yang tidak mati. Orang-orang sekarang sama seperti dulu. Don selalu buat dosa dengan ikut jalan iblis dan don tidak mau dengar Allah. Allah kasih tahu dalam dia punya buku yaitu Alkitab bahwa satu hari nanti dia akan datang kembali untuk kasih hukum semua orang yang jahat. Tapi semua orang yang percaya perintah Allah dan buat baik, dong akan selamat. Gambar 7, pelangi itu tanda janji Allah. Nuh dan dia pu keluarga dengan semua binatang tinggal dalam kapal yang besar itu selama 1 tahun lebih. Habis itu hujan berhenti dan bumi jadi kering. Lalu don semua keluar dari kapal itu. Nuh bikin satu tempat untuk sembah Allah seperti yang kamu lihat di gambar ini. Nuh bunuh satu binatang dan bakar binatang itu di atas tempat sembah itu. Allah senang sekali dengan Nuh dan dia terima korban itu. Lalu Allah bikin pelangi di langit. Allah bilang begini, "Saya janji bahwa saya tidak akan bikin banjir besar lagi untuk kasih hancur semua yang hidup." Waktu saya lihat pelangi, saya akan ingat janji yang saya buat untuk kamu. Jadi kalau kamu lihat pelangi, kamu juga bisa ingat saya pu janji itu. Tapi ingat juga bahwa Allah akan kasih hukum dunia ini pada satu hari nanti. Dia akan bikin hancur dunia ini dengan api. Tapi orang-orang yang percaya pada Allah dia tidak perlu takut.
Semua orang yang percaya pada Yesus akan selamat waktu dunia ini hancur. Gambar 8. Kota Babel. Nuh punya 3 anak laki-laki, yaitu Sem, Ham, dan Yafet. Dong adalah nenek moyang dari ton semua. Allah suruh dong untuk pergi tinggal di seluruh dunia sampai dunia penuh dengan orang. Pada waktu itu, semua orang masih punya satu bahasa saja, dan Nuh tidak mau tinggal di seluruh bumi. Dong tidak dengar perintah Allah, tapi dong mau bangun satu kota besar dan tinggi yang akan naik sampai ke langit. Allah dia lihat kota yang tinggi sekali itu. Allah dia juga lihat bahwa dong orang yang sombong dan tidak mau dengar kepada dia. Jadi Allah dia bilang begini, dong semua satu bangsa dan dong bicara satu bahasa saja. Mari ton turun dan bikin kacau dong pu bahasa sampai orang yang satu tidak bisa mengerti bahasa orang yang lain. Dalam gambar ini kami lihat orang-orang bingung karena dong tidak mengerti bahasa orang lain. Makanya dong stop bangun kota itu dan dong pergi ke tempat-tempat lain di seluruh bumi. Sekarang juga masih ada bahasa lain karena orang-orang itu tidak mau dengar perintah Allah. Terdengar perintah Allah adalah dosa. Terpercaya Allah juga bikin orang tidak bisa tinggal lagi baku dekat dengan Tuhan. Gambar 9. Ayub adalah orang yang benar. Di sini kamu lihat satu orang laki-laki, dia bernama Ayub. Dia ada bakar binatang buat Allah. Ayub dia sembah Allah yang benar dan dia tidak ikut jalan-jalan iblis. Ayub dia punya 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Dia biasa bakar binatang untuk dia pu anak-anak. Dia ingin supaya Allah kasih ampun dong kalau dong buat dosa. Allah dia senang sekali dengan Ayub. Dia kasih Ayub berkat banyak sekali. Jadi Ayub punya banyak binatang dan juga banyak pembantu. Satu hari begini di surga iblis datang kepada Allah. Dia bilang bahwa Ayub hanya sembah Allah karena Allah sudah bikin dia kaya sekali. Kemudian iblis bilang begini buat Allah. Kalau Allah ambil semua yang Ayub punya, dia akan marah dan kutuk Allah. Allah dia tahu bahwa Ayub adalah orang yang baik yang hanya mau bikin senang Allah. Lalu Allah kasih izin kepada iblis untuk ambil semua yang Ayub punya. Gambar 10. Ayub kena susah besar. Gambar ini kasih lihat waktu Ayub sakit sekali. Ayub pembantu-pembantu datang bawa kabar yang tidak baik. Satu pembantu lari datang kasih tahu Ayub kalau Ayub musuh-musuh sudah datang bunuh Ayub pembantu-pembantu. Dan dia musuh-musuh ambil dia punya keledai dan sapi semua. Waktu dia selesai bicara, pembantu lain datang kasih tahu begini. Api jatuh dari langit dan bakar kau punya kambing, domba semua, sama-sama dengan orang-orang yang jago binatang-binatang itu. Terus pembantu ketiga datang kasih tahu kalau pencuri-pencuri datang ambil Ayub unta semua, terus bunuh orang-orang yang jaga di unta. Terus pembantu yang lain lagi datang kasih kabar yang tidak baik. Pembantu itu bilang begini, Ayub, kau anak-anak ada bikin pesta, tapi angin ribut datang kasih hancur rumah sampai itu semua mati. Lalu Ayub cukur dia rambut botak semua dan dia jatuh ke tanah dengan hati yang sakit. Tapi Ayub bilang begini, Tuhan Allah yang kasih semua itu sama saya, dan sekarang dia ambil semua kembali. Tapi saya akan puji Tuhan. Sekarang Ayub kena susah, tapi dia tidak buat dosa dan marah sama Tuhan. Gambar 11. Ayub menderita. Sekarang iblis lihat Ayub masih hormat sama Tuhan. Karena iblis lihat itu, iblis bilang untuk Allah begini, kalau kau bikin Ayub badan sakit, dia akan marah dan kutuk kau. Jadi langsung Allah kasih izin untuk iblis bikin Ayub badan sakit. Iblis langsung kasih Ayub penyakit yang luar biasa. Waktu Ayub jadi sakit itu, dia duduk di luar dan garu-garu di peluka dengan pot yang pecah. Terus Ayub tua bilang begini, kenapa kau tidak kutuk Tuhan dan mati saja kah? Tapi Ayub bilang begini, kenapa kamu hanya mau terima yang baik dari Tuhan saja kah? Tapi tidak mau terima yang susah. Terus Ayub teman 3 datang, baru dong bicara dengan Ayub. Dong bilang sama Ayub begini,
kalau Ayub dia kena susah tuh pasti dia ada buat kejahatan ke apa. Makanya Tuhan hukum dia. Tapi Ayub tahu kalau dia tidak buat salah. Terus Allah sendiri bicara dengan Ayub teman-teman. Allah kasih tahu sama dong kalau dia sendiri tuh tahu semua hal. Dan jalan Allah tuh luar biasa. Terus dong juga tidak tahu. Dan Allah sendiri tahu apa yang baik untuk dorang. Allah hanya mau yang paling baik untuk dorang. Dan Allah punya maksud dan rencana yang baik untuk dong semua. Dia bisa kasih hal yang baik untuk orang. Tapi dia juga bisa kasih izin untuk hal yang buruk terjadi sama orang. Gambar 12. Ayub sembuh. Di dalam gambar ini, Ayub sudah sehat dan kaya kembali. Itu terjadi begini. Waktu Ayub ketemu dengan Allah tuh, dia mengerti kalau Allah itu besar sekali. Ayub malu kalau dia tuh sudah mengeluh pada Allah. Lalu Ayub berdoa untuk dia teman-teman, karena dong tidak kenal Allah dengan baik. Terus Allah bikin Ayub sehat dan kaya kembali. Ayub keluarga dengan teman-teman semua datang makan sama-sama dengan dia. Terus dong semua kasih hadiah sama Ayub. Ayub Tuhan melahirkan lagi anak laki-laki 7 dan anak perempuan 3 yang cantik. Ayub hidup sampai panjang umur dan dia masih lihat dia punya anak cucu. Allah mau supaya kamu tetap sabar dan tahan pada waktu kamu menderita. Allah sendiri tahu bahwa kenapa kamu harus menderita dalam kehidupan ini. Dan dia atur semua itu. Coba ingat ini. Allah kasihan kamu. Dan dia hanya mau yang paling baik itu orang yang menghormati dia. Gambar 13. Abraham percaya sama Allah. Orang-orang dalam gambar ini sedang jalan jauh sekali. Dong suka tinggal dong kampung halaman dan dong keluarga semua. Allah kasih tahu buat dorang bahwa orang yang bernama Abraham itu bahwa dia harus pergi jauh dan tinggal di tempat itu. Abraham jalan sama-sama dengan dia punya maitua, yaitu Sarah dan Abraham kakak punya anak. Dia punya nama itu Lot. Dan juga ada pembantu banyak yang pergi sama-sama dengan Abraham. Dong bawa dong barang semua. Waktu dong sampai di satu tempat yang nama Kanaan itu, Allah datang sama Abraham. Dibilang begini, "Saya akan kasih tempat ini buat kau dan kau punya anak cucu." Saudara-saudara, Allah sudah kasih janji buat kamu bahwa kamu harus hidup di tempat yang sama-sama dengan Allah. Tapi kamu harus percaya kepada Dia supaya kamu bisa dapat janji-janji Allah. Gambar 14. Lot pilih tanah yang bagus. Saudara-saudara, Abraham dan Lot tuh kaya sekali. Dan dopu binatang banyak. Sampai terada rumput yang cukup untuk dan dopu binatang. Terus Abraham bilang sama Lot begini, "Jangan kamu bakal lain. Kalau gitu tong pisah sudah. Kau pilih tempat yang mana? Dan kau mau tinggal di situ." Tapi Lot pilih tempat yang bagus dan subur, yang dekat dengan kali Yordan. Lot dipindah ke kota Sodom. Tapi orang-orang Sodom tuh dong jahat sekali. Terus dong berdosa sama Allah. Tapi Abraham dia tetap tinggal di tanah Kanaan. Terus Allah bilang sama Abraham begini, "Saya akan kasih semua tanah yang kau lihat tuh sama kau, dan kepada kau anak-anak sampai selama-lamanya." Saudara-saudara, mungkin kamu melihat orang-orang lain itu dong cari apa yang dong mau, yang baik dan bagus. Tapi Abraham terasa seperti begitu. Dipercaya saja sama Allah untuk kasih apa yang dibutuhkan. Mari tong buat sama seperti Abraham dan percaya sama Allah supaya tong bisa dapat apa yang tong perlu. Gambar 15. Abraham dikasih selamat Lot. Orang-orang yang tinggal di kota Sodom itu dong perang. Ada musuh yang datang dan tangkap orang Sodom semua. Dong tangkap Lot dengan dia punya keluarga juga. Terus bawa dong ke tempat lain. Abraham dengan beberapa ratus pembantu dong kejar dorang untuk kasih selamat Lot. Abraham dong kasih kalah musuh semua dan dong kasih selamat orang-orang dan dong pu barang. Waktu Abraham kembali itu, dia ketemu dengan satu raja yang dia punya nama Melkisedek. Raja itu kasih makanan dan minuman untuk dorang. Terus dia kasih berkat dari Allah sama Abraham. Melkisedek itu raja dari kota damai. Dia itu seorang pemimpin yang besar.
terus ikut perintah Allah lagi. Makanya Allah senang sama dia. Abraham dia berlutut sama Melkisedek dan kasih hormat. Dan dikasih hadiah banyak sama raja itu. Saudara-saudara, Raja Sodom ingin kasih hadiah sama Abraham. Karena Abraham sudah sama nipu orang-orang jadi. Tapi Abraham tidak mau terima apa-apa dari Raja Sodom. Karena raja itu dan semua orang Sodom tudung jahat. Kamu juga tidak boleh ikut jalan orang jahat. Raja Melkisedek itu seperti Tuhan Yesus. Kalau Yesus punya jalan pergi ke tempat yang damai dan tenang. Dan jalan itu bikin Allah senang sekali. Gambar 16. Janji Allah untuk Abraham. Habis Abraham kasih selamat Lot, Lot kembali ke Sodom. Lalu Allah bicara dengan Abraham begini, "Jangan takut, kau punya anak-anak akan menjadi saya punya bangsa." Tetapi Abraham sakit hati karena dia belum punya anak. Jadi Allah bawa Abraham keluar dari dia punya rumah dan Allah bilang begini, "Lihat dan coba hitung berapa banyak bintang-bintang yang ada di langit. Kau akan punya anak-anak sama banyak dengan bintang-bintang itu." Abraham percaya buat Allah, walaupun dia belum punya anak. Dan Allah senang dengan Abraham. Satu kali lagi Allah kasih janji bahwa dia akan kasih seluruh tanah Kanaan kepada Abraham. Dan Abraham punya anak-anak itu sampai selama-lamanya. Allah ingin supaya kamu percaya dan taat kepada kata-kata Dia yang ada di dalam Alkitab. Kamu juga harus bikin Allah senang dan terima Allah punya janji-janji seperti Abraham. Sekarang kamu lihat gambar 17. Ismail dilahir. Lihat di gambar ini tuh, Abraham sudah punya satu anak laki-laki. Abraham tunggu selama 10 tahun. Tetapi dia punya mai tua masih saja belum punya anak. Sarah punya pembantu perempuan itu, dia punya nama Hagar. Sarah kasih Hagar tuh seperti istri kedua kepada Abraham. Dan dia bilang, "Kau ambil Hagar sebagai kau punya mai tua. Dia bisa dapat anak, dan anak itu untuk jadi Tom punya anak." Sarah ingin supaya Hagar punya anak dari Abraham. Dan dong ambil anak itu seperti dong punya anak sendiri. Dan anak itu akan terima semua barang dari Abraham dan Sarah waktu dong meninggal. Sebenarnya yang dilakukan Sarah ini salah. Tetapi Abraham dengar apa yang Sarah dia bilang, dan Hagar jadi hamil. Tetapi waktu Hagar dia tahu bahwa dia sudah hamil, dia tidak mau kasih hormat lagi sama dia punya nyonya Sarah. Jadi Hagar bikin Sarah jadi marah. Dan Sarah marah kepada Hagar sampai Hagar lari dari rumah. Tetapi malaikat Allah ketemu dengan Hagar. Malaikat itu kasih tahu begini, anak Hagar nanti akan punya banyak anak-anak. Dan mereka akan melawan dengan semua orang. Hagar kasih nama Ismail kepada dia punya anak laki-laki. Artinya Allah sudah dengar. Ismail itu dia jadi nenek moyang dari semua orang Arab. Saudara-saudara, kadang-kadang Tom mau buat seperti yang Sarah lakukan itu. Hal itu bisa bikin banyak orang yang sakit hati dan menderita. Kamu harus percaya kepada Allah dan tunggu sampai Allah buat apa yang Dia mau buat kamu. Tapi kamu harus tunggu dan percaya pada Allah sampai Allah buat apa yang Dia mau buat kamu. Sekarang gambar 18. Sarah tertawa. Pada waktu Abraham sudah umur 99 tahun, ada 3 orang tamu yang luar biasa yang datang di Abraham punya rumah. Mereka adalah Allah sendiri dengan 2 malaikat. Abraham panggil Sarah dan disuruh masak. Lalu Abraham sendiri kasih makan kepada mereka. Orang-orang itu tanya buat Abraham begini, "Di mana Sarah?" Abraham jawab, "Sarah ada dalam rumah." Kemudian satu dari tamu itu dia bilang begini, 9 bulan lagi saya akan datang kembali dan Sarah akan punya anak laki-laki. Sarah dia dengar kata-kata itu dan dia tertawa karena dia sudah umur 90 tahun. Sarah tidak percaya dengan hal itu. Lalu Allah tanya Abraham, "Kenapa kau punya mertua Sarah dia tertawa?"
Tidak ada hal yang sulit untuk Allah. Sarah akan punya anak laki-laki. Saudara-saudara, jadi di sini tidak ada apa-apa yang sulit untuk Tuhan. Allah selalu buat seperti Dia sudah janji. Gambar 19. Abraham dia minta Allah kasih selamat kota Sodom. Di sini kamu lihat Abraham dengan 3 tamu dari Allah. Allah sudah kasih tahu buat Abraham bahwa 2 malaikat itu akan kasih hancur kota Sodom. Karena orang-orang di Sodom tuh jahat sekali. Abraham ingat sama Lot dan dia bilang begini, apakah Allah kasih hancur orang-orang yang tidak berdosa bersama-sama dengan orang jahat? Pasti Allah akan kasih hukuman dengan adil. Karena Dia adalah Allah dari semua hakim di seluruh bumi ini. Abraham dia mulai minta kepada Allah untuk kasih hancur kota Sodom. Allah kasih tahu bahwa Dia tidak akan kasih hancur kota Sodom kalau ada hanya 10 orang yang baik tinggal di sana. Tetapi di Sodom itu terada 10 orang yang baik tinggal di sana. Waktu malaikat-malaikat dari Allah datang ke Sodom, mereka lihat bahwa orang-orang di Sodom itu selalu jahat sekali. Hanya Lot saja yang masih baik. Mereka suruh Lot dengan dia punya keluarga untuk lari dari tempat itu dan jangan balik lihat ke belakang. Lalu Allah kirim api dari langit sampai kota Sodom dengan semua orang jahat itu terbakar sampai habis. Dan kamu lihat Abraham sudah terus minta kepada Allah. Dia bilang Allah kasih selamat Lot dengan dia punya 2 anak perempuan. Lot punya mertua juga mati. Karena pada waktu mereka lari tuh dia balik lihat ke belakang. Akhirnya apa yang terjadi? Dia jadi tiang garam. Gambar yang berikut itu gambar 20. Tuh Allah kasih ujian buat Abraham. Sekarang waktu Sarah umur 91 tahun itu, dia melahirkan anak laki-laki seperti yang Allah sudah janji pada dia. Mereka kasih nama anak itu Ishak. Ishak itu artinya dia tertawa. Waktu Ishak sudah besar, Allah kasih ujian buat Abraham. Allah suruh kepada Abraham begini, ambil kau punya anak Ishak itu dan kasih Ishak buat saya seperti kau bakar binatang untuk sembah saya. Abraham dia dengar apa yang Allah dia kasih tahu. Dia percaya bahwa Allah bisa kasih hidup Ishak kembali lagi. Abraham ambil Ishak dan ikat dia di atas tempat korban seperti binatang bakar buat Allah. Waktu Abraham mau bunuh Ishak, Allah panggil Abraham dari surga. Abraham, Abraham, jangan bunuh anak itu. Sekarang saya tahu bahwa kau betul-betul percaya buat saya. Karena kau siap untuk kasih kau punya anak Ishak itu buat saya. Lalu Abraham lihat 1 ekor domba yang tidak bisa lepas dari pohon kecil. Abraham ambil domba jantan itu dan bakar untuk sembah jadi korbannya Allah. Dan domba itu untuk mengganti anaknya Abraham. Karena Abraham dengar perintah Allah, Allah bilang kepada dia, saya akan kasih berkat kepada kau dan akan selalu ingat kau. Kau punya anak-anak akan kasih berkat kepada semua bangsa di bumi. Dan sekarang kita lihat lagi di gambar 21. Istri untuk Ishak. Pada waktu Abraham sudah tua sekali, dia panggil dia punya pembantu Eliezer. Terus dia bilang begini, taruh kau punya tangan di atas kaki saya dan janji buat saya bilang, kau akan pergi ke negeri saya dan bawa perempuan dari sana jadi mertua untuk anak saya Ishak. Abraham tidak mau bawa Ishak pergi dari tanah yang Allah sudah janjikan itu. Dan Ishak juga tidak boleh ambil istri dari perempuan-perempuan Kanan yang tidak mengenal sama Allah. Eliezer taat kepada Abraham dan pergi ke kota Nahor. Di sana dia minta supaya Allah pimpin dia untuk ketemu 1 perempuan muda yang cocok untuk Ishak. Ada 1 nona muda yang cantik sekali keluar dari kota Nahor itu untuk ambil air. Dia punya nama tuh Ribka. Dengan hati yang senang dia juga ambil air untuk Eliezer. Ribka juga kasih minum Abraham punya unta.
Eliezer tahu bahwa perempuan itu adalah calon mertua dari Ishak. Lalu dia tahu bahwa perempuan ini itu anak dari saudara laki-laki Abraham. Eliezer dia terima kasih buat Allah karena Allah sudah jawab dia pu doa dan subawa dia kepada Abraham punya saudara. Lalu Ribka jadi mertua bagi Ishak. Dan di sini kita lihat itu Abraham hidup selama 175 tahun. Dan dia selalu percaya buat Allah punya janji. Karena itu Allah terima Abraham dan kasih berkat dia dan dia punya anak cucu semua. Gambar 22 tuh tentang janji Allah. Apa yang Allah selalu katakan tuh dalam Alkitab itu benar. Allah dulu kasih tahu buat Adam bahwa satu hari nanti Allah akan kasih hancur iblis. Allah juga kasih tahu buat Nuh bahwa dia akan hukum dan kasih hancur semua orang yang ikut jalan iblis. Allah kasih tahu buat Ayub bahwa dia sendiri yang ngatur semua hal di bumi ini. Dan Allah juga sudah kasih tahu buat Abraham bahwa Allah selalu buat seperti yang dia sudah janji. Dan kita lihat di gambar ini tuh kami bisa lihat seorang anak kecil, itu dibilang bayi. Allah kirim anak itu seperti yang dia sudah janji. Dan kita lihat pada waktu yang pas Allah kirim Yesus ke dunia. Dia datang dari Allah seperti Allah sudah janji. Yesus lahir seperti seorang anak kecil. Yesus dia punya mama tuh perempuan yang tidak pernah kawin dengan laki-laki lain. Namanya Maria. Maria itu anak cucu dari Ishak dan Ribka. Tetapi Bapa Yesus itu Allah sendiri. Mereka kasih nama anak itu Immanuel, yang artinya Allah ada bersama-sama dengan kamu. Dia punya nama Yesus artinya orang yang kasih selamat, yaitu Yesus kasih selamat buat semua orang-orang yang berdosa. Kita lihat lagi di gambar 23. Dia berbicara tentang Yesus mati untuk kita. Yesus tuh dia tumbuh menjadi dewasa. Dia mengajar orang-orang tentang jalan Allah. Yesus juga banyak buat mujizat, yaitu tanda-tanda yang luar biasa untuk kasih bukti bahwa dia datang dari Allah. Tetapi orang-orang jahat itu tidak mau percaya, dan mereka mau bunuh Yesus, sampai paku dia di kayu salib. Ia digantung di kayu salib sampai mati. Dulu kita lihat satu ekor domba tuh mati untuk ganti Ishak, tetapi tidak ada yang bisa ganti Yesus. Allah kasih dia punya anak sendiri, yaitu Yesus itu mati dan kasih hapus kami punya dosa. Yesus sama seperti domba yang orang-orang biasa kasih bakar buat Allah karena mereka punya dosa. Dosa Adam membuat langsung manusia tidak bisa tinggal dekat lagi dengan Allah. Kalau kamu selalu hidup baik dan selalu ikut aturan agama kamu masih tetap tidak bisa tinggal dekat dengan Allah karena kamu ada dosa. Hanya Yesus yang bisa bikin baik hubungan Allah dengan orang-orang. Dan Yesus itu jalan yang membawa orang-orang kembali kepada Allah. Coba ingat pada janji yang Allah sudah kasih tahu kepada Abraham. Kau akan punya anak cucu yang akan kasih berkat buat semua bangsa di bumi. Kami terima berkat itu pada waktu kami percaya kepada Yesus. Dia sudah mati untuk kamu. Di gambar berikut itu gambar 24. Orang-orang bisa selamat karena percaya Yesus. Dan di sini orang taruh mayat Yesus di dalam kuburan. Tetapi pada hari yang ketiga, habis Yesus mati, dia hidup kembali. Dan kematian itu tak bisa pegang dan tahan Yesus, karena dia datang dari Allah. Yesus kasih lihat diri buat dia punya murid-murid dan orang-orang yang ikut dia. Mereka semua kaget. Mereka pergi kasih tahu buat Thomas. Thomas, tidak ada yang bersama-sama dengan murid-murid lain pada waktu Yesus kasih lihat diri pertama kali. Thomas bilang begini, kalau saya telah lihat Yesus dengan mata saya sendiri dan taruh jari saya di dia punya bekas luka dari paku, saya tak akan percaya. 1 minggu kemudian, Yesus kasih lihat diri lagi. Lihat gambar ini.
Yesus kasih lihat bekas luka paku pada dia punya tangan kepada Thomas. Yesus bilang kepada Thomas begini, "Kau percaya karena kau sudah lihat Sa, tetapi Sa akan kasih berkat besar kepada semua orang yang tidak pernah lihat, tetapi mereka percaya buat Saya. Kamu tidak boleh ragu-ragu seperti Thomas. Mari kamu semua ikut seperti Abraham yang percaya kepada Allah, dan Allah buat baik kepada dia." Anak-anak Abraham yang betul adalah orang-orang yang percaya kepada Allah. Percaya kepada Allah sama dengan percaya juga kepada Yesus yang kasih selamat kamu dan kasih kamu hidup untuk selama-lamanya bersama-sama dengan Allah.